Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan hari ini, Pak Widi akan menyampaikan materi secara sederhana dalam bentuk tutorial, dalam bentuk video. Mudah-mudahan apa yang Pak Widi sampaikan ini sedikit paling tidak bisa memperjelas gambaran tentang inventor itu seperti apa. Modul praktikum CAD Inventor yang kalian pelajari adalah menggunakan aplikasi Inventor. Audi sendiri mempresentasikan. Nah, untuk pengenalan Autodesk Inventor, ya, paling tidak nanti kalian sudah tahu bahwa Inventor sama AutoCAD itu adalah satu perusahaan. Apa namanya? Autodesk. Sedangkan Autodesk Inventor merupakan program yang digunakan untuk rancang bangun bidang teknik seperti desain produk. Saya garis bawahi adalah bidang teknik. Teknik lebihnya ke mana? Bisa ke teknik mesin, bisa juga yang lainnya. Tapi untuk Inventor ini bahwa disarankan untuk ke teknik pemesinannya. Untuk Autodesk Inventor menurut versi berikutnya merupakan program pemodelan solid. Dimaksud solid di sini adalah dalam bentuk padat, dalam bentuk visualnya itu benar-benar visualnya utuh, ya. Misalnya membuat balok, ya balok yang utuh, yang bukan balok yang bolong. Membuat silinder, ya silinder yang utuh, bukan silinder yang bolong, ya. Apa sih Pak keuntungan menggambar teknik menggunakan CAD atau kita istilahkan dengan Autodesk di sini? Jadi CAD atau Autodesk yang mau diterangkan di pembelajaran gambar teknik manufaktur, ada beberapa keuntungan pada saat kalian menggunakan Autodesk. Apa Pak? Yang pertama, jelas alat yang digunakan itu cukup mudah. Alat apa? Ya, dalam hal ini adalah softwarenya. Softwarenya cukup mudah, gampang. Tinggal diinstal, kemudian diisi programnya. Tapi sebelum install Inventor harus tahu dulu yang mau diinstal Inventor itu seri Inventornya berapa atau tahun berapa. Misalnya mau install Inventor tahun 2017. Yang kalian lihat pertama adalah jenis dari laptopnya, spek laptopnya, ya. Misalnya Pak Udi tunjukkan ke kalian spek laptop dari komputer ini atau laptop ini berapa. Pak Udi bisa tahu dari sini, ya. Pak Udi bisa tahu dari sini. Nah, perhatikan. Oh, ini Core i5 generasi 7 misalnya. RAM-nya 16 GB, dikasih Inventor ringan, ya Pak. Misalnya saya udah Core i5 tapi RAM-nya cuma 2 atau 4 masih bisa, cuma nanti secara kecepatan aksesnya adalah agak kurang. Itu gambarannya. Oke, Pak dilanjutkan lagi. Keuntungan yang kedua adalah jelas akan mengurangi kesalahan dalam membuat desain. Maksudnya gimana Pak? Misalnya kita menggambar menggunakan Inventor, sudah jadi 90%, sudah di assembling misalnya, sudah dirakit, ya, tiba-tiba harus dibongkar, apa yang terjadi, ya? Akhirnya apa? Akhirnya mau nggak mau kita harus ngedit. Artinya apa? Tidak usah menggambar dari awal, cukup kita mengedit bagaimana yang harus kita gambar, bagaimana yang harus kita buat, ya. Misalnya Pak Udi punya contoh-contoh gambar untuk Inventor. Sambil nunggu kalian prosesnya agak lama. Misalnya contohnya Pak Udi buka Inventor yang baru, Autodesk Inventor 2017, Pak Udi buka. Proses untuk buka ini itu tergantung dari speknya.
Ada yang cepat langsung biak muncul menu-menu yang ada pada inventor. Ada yang nunggu sampai 5 menit bahkan sampai 10 menit. Ya, kok lama Pak? Iya, tergantung dari speknya, karena memang inventor itu berat. Inventor itu cukup membutuhkan waktu dan ruang yang cukup untuk membuka inventor ini. Nah, pada saat sudah terbuka, dalam proses bukaan, pada saat sudah terbuka, nanti akan muncul menu, ya, menu utama yang ada pada inventor itu sendiri. Sedangkan inventor itu ada yang seri 2015, ada yang 2016, ada yang 2017, dan yang terbaru ada yang versi 2018-2019. Nah, versi-versi itu akan menentukan proses yang ada, ya, akan menentukan proses yang ada, akan menentukan kecepatan akses yang ada, ya. Misalnya seperti ini, tampilan pertamanya ya seperti ini, ya, tampilan pertamanya seperti ini. Misalnya Pak Ode membuka isi dari yang ada di sini, tutorialnya seperti apa, kadang-kadang bisa kita buat di sini, bisa kita lihat prosesnya dari sini, ya. Misalnya seperti ini. Proses yang ada, misalnya proses untuk membuat sekat seperti apa, ya. Membuat sekat pertama itu seperti apa, nanti akan ditunjukkan di sini. Nah, seperti ini akan ditunjukkan nanti. Ini bisa kita lihat, ya. Ini bisa kita lihat prosesnya, tapi kecil di sini, ya, posisinya kecil di sini, ya. Terus untuk membuat gambar di sini, membuat gambar seperti ini, bagaimana cara menentukannya, nanti Pak Ode akan jelaskan ke proses yang ada. Nanti prosesnya lebih jelasnya akan muncul di sini. Proses pengerjaannya seperti apa, seperti ini dia akan jalan, ya. Nanti mulainya dari mana, prosesnya seperti apa, terus nanti pandangannya di mana, itu akan dimunculkan di sini, ya. Nanti akan mau dijelaskan secara detail. Kita kembali ke sini, ya. Yang ketiga, biaya produksi yang harus dikeluarkan akan berkurang, jelas. Karena apa? Pada saat kita gambar pasti terencana. Terencana dalam arti kata yang kita butuhkan apa saja. Pada saat gambar kita hanya membutuhkan aplikasi saja. Untuk proses pembuatan benda kerjanya setelah aplikasi jadi, kita simulasikan, oh nanti bentuknya seperti ini. Terus yang terakhir, nomor 4, time to marketnya. Apa Pak itu? Time to market adalah waktu untuk proses produksinya itu bisa lebih cepat. Karena apa? Karena pada saat mau kita buat benda kerjanya, kita bisa mensimulasikan dulu. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Itu gambaran tentang materi awal dulu dari Pak Ode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.